Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eko Sucaka, Magister Manajemen. Saya adalah salah satu dosen pasca sarjana Universitas Islam Nur Lampung. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita masih dipertemukan di majelis ilmu di Universitas Islam Nur Lampung. Pada hari ini kita akan belajar manajemen kurikulum dan pembelajaran. Hari ini adalah hari ketiga, pertemuan ketiga Bapak Ibu, yang kita akan belajar bersama, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Namun sebelum kita masuk dalam pengembangan kurikulum, pada tema kedua kita belajar tentang dasar dan tujuan manajemen kurikulum. Bapak Ibu masih ingat tentang manajemen? Masih. Apa coba manajemen? Sampai bisa? Ayo. Sama-sama. Najib. Mas Najib, Masya Allah. Ayo Mas Najib, silakan Mas. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelola sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Alhamdulillah. Masih pertemuan kemarin masih diterima dengan baik tentang manajemen. Ayo, sekarang tentang kurikulum. Siapa yang tahu kurikulum? Coba Mbak yang paling cantik. Silakan Mbak. Iya, jangan kedinginan dong. Masa belajar mentang-mentang udah sore kita udah kedinginan. Ayo, apa coba kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga. Oleh suatu lembaga pendidikan. Alhamdulillah. Ayo, sekarang siapa yang tahu tentang dasar kurikulum? Saya. Silakan, Mbak Ruby aja. Mbak, Masya Allah. Silakan Mbak, dasarnya apa? Dasar kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada semua jenis pendidikan, mau S1, S2, S3, ataupun dari SMA, SMP, itu dari semua jenis jenjang pendidikan. Yang tahu tujuannya, ayo siapa? Yuk coba Mbak yang pakai itu. Sebenarnya udah siap. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan yang menghasilkan siswa berintegrasi. Tujuan kurikulum adalah Sebagai alat pendidikan yang menghasilkan siswa berintegrasi. Iya, tujuan kurikulum adalah sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Landasan sosial budaya. Tadi kita sampaikan bahwa dalam suatu pengembangan ilmu kurikulum ini ada namanya landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya adalah pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks ini anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina, dikembangkan sesuai dengan nilai kebudayaan, serasa dipupuk kemampuannya diri menjadi suatu manusia. Itu dalam sosial budaya. Dalam suatu kelompok kita akan belajar secara bersama-sama, memupuk kita seakan-akan ini loh dimanusiakan. Kadang kita merasa minder, merasa takut, tapi ketika kita berkelompok belajar bersama, apa yang nggak tahu menjadi tahu. Oleh sebab itu kita itu sangat perlu sekali dengan namanya sosial budaya. Karena di era saat ini dalam akomodasi minimal ya Bapak Ibu dalam pengembangan manajemen kurikulum dan pengembangan ini harus mampu, satu nih dengerin dulu, mampu menganalisis
kemajuan kurikulum pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu mengidentifikasi dasar dan tujuan landasan pengembangan kurikulum. Dan Bapak Ibu harus bisa memiliki sikap akomodatif tentang nilai-nilai pengembangan produktif 4.0 tentang moderasi beragama, ya kan? Kebudayaan lokal dan kurikulum. Setiap daerah memiliki adat dan istiadat, sehingga tujuan pengembangan kurikulum adalah muatan lokal yang disesuaikan dengan sikap daerah yang bertujuan sebagai berikut. Satu, seperti yang saya sampaikan, bahwa di setiap daerah, setiap sekolah mempunyai kebudayaan yang berbeda. Berarti yang pertama, satu, dapat melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas dengan daerahnya masing-masing. Yang kedua, mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif. Jadi ketika kita bermain atau kita ada di sekolahan atau di kampus, bagaimana kita membawa perubahan yang ke arah yang positif. Jadi ketika kita mengadakan suatu perubahan tidak bisa sekaligus, ya. Namanya perubahan adalah pembaharuan, inovasi baru. Bagaimana adanya suatu penambahan, ya kan? Jadi ketika kita datang ke suatu tempat mengadakan perubahan tidak bisa sekaligus. Harus bisa dengan mengadakan pengembangan apa nih yang kurang. Kita tambahkan dulu baru kita mengadakan suatu perubahan, ya. Pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian, sedangkan teknologi adalah aplikasi dan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu, dalam pembelajaran landasan pengembangan kurikulum ini adalah suatu merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dalam satu pengembangan kurikulum. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus mengetahui dulu konsep dasarnya dulu, ya. Kurikulum itu apa? Dasar itu apa? Tujuannya itu apa? Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham, dalam pengembangan kurikulum itu jelas tadi ada 4 yang saya sampaikan. Pertama adalah landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosial budaya, dan landasan ilmu dan teknologi. Nah, di akhir ini Bapak Ibu sudah tadi kita sama-sama melihat dan menayangkan ini. Tugas Bapak Ibu adalah menganalisis dari keempat itu. Landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu dan teknologi. Dari keempat ini bagi kelompok Bapak Ibu, setelah dibagi kelompok, lalu kita mengerjakan tugas itu masing-masing kelompok untuk menganalisis dari 4 itu. Dari jumlah kelas ini tolong disiapkan, dibagi kelompoknya, lalu minggu depan kita mengadakan presentasi tentang landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan teknologi. Jangan sampai lupa, di minggu depan kita akan review bersama, kita akan presentasi bersama, kita kaji bersama. Masing-masing kelompok harus siap mempresentasikan. Dibagi siapa yang untuk jadi moderator, siapa menjadi untuk pembicaranya. Jadi nanti teman-teman lain bisa menyangga dan kita bisa mengetahui apa sih filosofis itu. Yang seperti disampaikan tadi saya menyampaikan secara umum, namun secara detailnya Bapak Ibu harus bisa mencari sendiri nantinya, ya. Yang penting saya sudah memberikan gambaran utamanya dari landasan pengembangan kurikulum ada 4. Saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, ketiga landasan sosiologis, keempat landasan ilmu dan teknologi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya cukupkan sekian dulu tentang materi landasan pengembangan kurikulum. Namun jangan pernah lupa, minggu depan kita akan presentasi untuk menyampaikan tentang 4 landasan tersebut, ya. Oke. Yang jelas Bapak Ibu bisa menganalisis dulu, bisa menganalisis, bisa mengidentifikasinya, lalu bisa mengakomodasi nilai-nilai apa tadi? Pengembangan
produktif 4.0 ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan hari ini. Marilah kita tutup acara pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah. Terima kasih atas semuanya. Saya berharap jangan sampai lupa minggu depan kita siapkan presentasinya. Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 dari Mbak siapa? Nisa. Mbak Nisa dulu besok. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.